Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini ada satu kisah tentang sebuah gedung 20 lantai, tentang satu lift yang masih berfungsi, dan tentang satu kalimat sederhana. Jangan sampai ada yang lupa. Matikan lampu, gunakan headset, dan biarkan cerita ini menemukanmu. Hari itu saya mendapat pengiriman ke sebuah gedung tinggi di pinggir kota. Gedung 20 lantai. Dari luar terlihat mewah, tapi anehnya sepi. Area parkirnya luas, namun hanya ada 3 mobil. Satpamnya terlihat tua, wajahnya pucat, dan terlalu diam. "Lantai berapa, Mas?" tanyanya pelan. 19. Ia berhenti menulis. Menatap saya, lama. Lift kiri rusak, pakai yang kanan saja. Nada bicaranya terasa berbeda, seperti menahan sesuatu. Lift kanan terbuka dengan suara berderit halus. Di dalamnya dingin sekali. Bukan dingin AC. Dingin yang menusuk tulang. Saya menekan angka 19. Lift naik perlahan. Tidak ada musik, tidak ada suara mesin. Hanya dengung pelan. Seperti napas. Saat pintu terbuka di lantai 19, lorongnya kosong. Lampu putihnya redup. Cat dinding tampak baru, tapi berbau lembab. Kamar nomor 1907. Saya mengetuk pelan. Pintu terbuka, dan di sanalah saya melihatnya. Seorang wanita. Cantik, berpakaian manis, rambut panjang terurai rapi, senyumnya lembut. "Paket untuk Ibu Ratna." Dia mengangguk. Suaranya halus saat mengucap terima kasih. Dan entah kenapa, saya merasa terlalu bersemangat. Saat ia menandatangani bukti kirim, saya sedikit gugup. Ketika selesai, saya lupa mengambil kembali pulpen saya. Saya baru sadar saat sudah sampai lobi. Dan saat itulah, saya mendengar suara dari belakang. "Kamu lupa sesuatu." Saya menoleh. Dia berdiri di belakang saya. Masih tersenyum, memegang pulpen saya. Tapi lift tadi, panelnya masih menunjukkan angka 19. Artinya, lift belum turun. Tangga darurat, mustahil seseorang turun 19 lantai secepat itu. Tangannya dingin saat saya mengambil pulpen. Sangat dingin. Dan yang paling mengerikan, tidak ada bayangan di lantai. Lampu berkedip, dan saat stabil, dia hilang. Saya langsung menelpon kantor, dan jawaban atasan saya membuat darah saya berhenti mengalir. "Mas, lantai 15 ke atas masih kosong. Belum ada penghuni." Nama penerima? Ratna. Seorang wanita yang 2 tahun lalu jatuh dari lantai 19. Bunuh diri. Saya perlahan menoleh ke atas. Di salah satu jendela lantai 19, ada sosok berdiri. Melihat ke bawah, ke arah saya, lalu melambai. Seminggu, saya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, saya merasa ada yang berdiri di sudut kamar, mengawasi. 3 hari kemudian, saya mendapat tugas lagi. Gedung yang sama. Saya mencoba menolak, tapi pekerjaan tetap pekerjaan. Satpam yang sama menyambut saya.
Kali ini ia berkata, "Masih mau naik?" Saya tidak menjawab. Lift kanan masih satu-satunya yang berfungsi. Saat pintu terbuka, di dalamnya sudah ada seseorang. Wanita itu, dia tersenyum. Tanpa menekan tombol, lift bergerak naik sendiri. Panelnya kosong, tidak ada angka. Udara semakin dingin. Dan saat sampai di lantai 19, lorongnya berubah. Catnya kusam, dindingnya retak, lampunya berkedip merah. Dia berjalan keluar tanpa suara langkah, lalu berhenti di depan saya. "Kamu jangan sampai ada barang yang lupa." Suaranya kini bergema, dan wajahnya perlahan berubah. Mata menghitam, bibir pecah, lehernya miring seperti patah. Lift tertutup sendiri. Saya terjebak di dalam. Tiba-tiba, lift turun tanpa saya menekan apapun. Saya kembali siang hari bersama rekan kerja. Lantai 19 terkunci. Kami memaksa naik lewat tangga darurat. Dan apa yang kami lihat membuat lutut saya lemas. Lorong itu berdebu. Kamar-kamar kosong. Tidak ada tanda pernah dihuni. Kamar 1907 terkunci rapat dengan garis polisi lama yang sudah menguning. Di pintunya tertempel kertas berita lama. Seorang wanita ditemukan tewas setelah jatuh dari jendela 1907. Diduga depresi. Nama Ratna. Saat kami hendak turun, pintu 1907 terdengar diketuk dari dalam. Pelan. 3 kali. Tok. 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 Rekan saya lari. Saya terpaku. Dan terdengar suara pelan dari balik pintu. "Kamu masih lupa sesuatu." Sejak hari itu, hidup saya berubah. Saya berhenti dari pekerjaan itu. Tapi gangguan tidak berhenti. Pulpen itu tidak pernah benar-benar saya miliki lagi. Setiap pagi, pulpen itu selalu ada di meja saya. Padahal saya sudah membuangnya berkali-kali. Suatu malam saya bermimpi berada di dalam lift. Sendirian, panel kosong. Dan suara itu terdengar lagi. "Kamu lupa sesuatu." Saya melihat ke tangan saya. Ada tanda tangan. Tanda tangan Ratna. Di kulit saya. Seperti tinta yang menyerap ke dalam daging. Dan ketika saya terbangun, di pergelangan tangan saya, ada goresan tipis membentuk huruf R. Seminggu kemudian saya menerima paket tanpa pengirim. Di dalamnya, bukti pengiriman lama. Dengan tanda tangan Ratna. Dan kolom tanda tangan pengantar. Masih kosong. Di bawahnya tertulis, "Silakan kembali ke lantai 19. Saya tidak pernah kembali. Tapi kadang, di parkiran gedung manapun saya berada, saya selalu mendengar suara pelan dari belakang. "Kamu lupa sesuatu." Kita sering berpikir bahwa yang tertinggal hanyalah benda, pulpen, kunci, dompet. Tapi bagaimana jika yang tertinggal adalah janji atau jiwa yang belum selesai?
Jika suatu hari kamu mendengar seseorang memanggilmu dari belakang, pastikan dulu apakah dia benar-benar ikut turun bersamamu. Saya pamit, dan ingat, tidak semua yang mengantar kita pulang ingin kita benar-benar pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.